Orang-orang Wahabi itu dulu meminta kepada pemerintah Indonesia untuk hijab itu diizinkan. Pak, tolong hijabnya diizinkan. Ini kan bagian dari demokrasi. Ini kan bagian dari pemerintahan, kita harus terbuka dan sebagainya. Jadi istilahnya itu demokrasi. Oke lah, diterima, boleh pakai hijab. Nah, sesudah hijab diizinkan, mereka jadi maksa di sekolah. Siswi-siswi setiap hari ini pakai hijab ya. Siswi-siswi ini harus ya, wajib, ini adalah aturan sekolah. Jadi yang sebelumnya itu mereka minta atas dasar keterbukaan, pada akhirnya mereka jadi maksa gitu setelah diizinkan. Bahkan ada YouTuber yang sampai maksa perempuan-perempuan lain untuk yang tidak pakai kerudung, pakai hijab dan sebagainya. Nanti setelah pakai kerudung dipaksa lagi bahwa kerudungnya itu misalkan harus gelap. Nanti setelah gelap dipaksa lagi bahwa kerudung yang dimaksud itu harus pakai cadar. Begitu aja terus-terusan. Nanti setelah bercadar, perempuan sebaiknya jangan ada keluar rumah, di dalam rumah aja. Begitu aja terus gitu, naik-naik gitu. Tuntutannya itu naik-naik terus gitu. Nah, ini yang akhirnya mengancam kan keberagaman dan agama di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum-sebelumnya, saya juga sering mengkritik guru gembul teman-teman ketika beliau berbicara soal agama. Sekarang saya akan mengkritik beliau kembali soal ucapan beliau tentang Wahabi. Yang pertama, terkadang dia membuat suatu narasi, tapi sayangnya narasi itu tidak dibarengi dengan informasi yang jelas. Sebagaimana seperti yang ia katakan, bahwa Wahabi pernah meminta pemerintah untuk membolehkan jilbab, lalu Wahabi mewajibkan jilbab. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud Wahabi oleh dia? Apakah orang-orang yang pernah belajar di Saudi? Atau pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau orang-orang yang punya sebagian amalan berbeda dengan orang-orang NU dan menganggap sebagian amalan orang NU itu bid'ah. Jadi, kalau memang ilmiah, harusnya definisikan dulu apa itu Wahabi dengan tegas. Karena Wahabi ini bukan organisasi teman-teman, jadi harus didefinisikan secara tegas. Lalu, setelah mendefinisikan dengan tegas, coba sebutkan orangnya yang mana. Dan lalu dia mewajibkan jilbab di lembaga mana, sekolah atau lembaga pemerintah lainnya, biar orang tidak menerka-nerka siapa yang dimaksud sehingga tidak menimbulkan fitnah. Dan selanjutnya, hampir semua ulama dari semua golongan pasti meminta pemerintah untuk membolehkan jilbab. Dan banyak juga sekolah Islam seperti sekolah NU yang juga mewajibkan jilbab, bukan hanya Wahabi. Karena memang begitulah seharusnya para ulama yang lurus. Mereka, para ulama, akan selalu mendidik anak-anak kaum muslimin untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, meskipun itu dengan paksaan. Karena dengan keterpaksaan itu, nantinya anak-anak akan terbiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Asal tidak memaksa anak orang non-muslim, maka itu tidak masalah teman-teman. Dan yang terakhir, ada kata-kata bijak yang sangat luar biasa. Ketika ada orang bilang, jangan memaksa anak untuk taat, maka jawablah, lebih baik masuk surga dengan dipaksa daripada masuk neraka dengan sukarela. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.